Assalamualaikum, kembali lagi teman-teman. Kali ini aku mau buat menu harian ya, yang murah meriah, enak, dan yang pasti cara bikinnya mudah banget. Oke, ini untuk bumbunya saya tuliskan di layar ya teman-teman, dan ini saya blender aja biar lebih cepat. Ada bawang merah, bawang putih, garam, merica, dan air secukupnya ya. Ini saya pakai 500 gram dada ayam yang sudah saya fillet dan saya potong seperti ini ya teman-teman. Ini kira-kira ada 6 potong, jadi tebal tipisnya sesuai selera aja ya. Oke, ini untuk bumbunya yang sudah kita haluskan tadi, saya pakai 1 saset tepung crispy yang instan ya teman-teman, biar lebih cepet ngaduknya, jadi saya blender jadi satu. Oke, ini saya marinasi dulu, ini malam ya saya marinasinya, jadi saya simpan dulu di kulkas atau bisa di freezer ya. Ini saya taruh di kulkas biasa aja selama sehari semalam. Besok pagi baru saya goreng ya teman-teman, biar bumbunya itu meresap. Oke, selanjutnya ini saya mau buat sausnya ya teman-teman. Saus teriyaki ini bumbunya ada ada setengah bawang bombay, ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit. Ini boleh ditambah atau dikurangi ya sesuai selera. Ada saus tomat, ini juga bisa diganti saus pedas sesuai selera aja ya teman-teman. Untuk sayurnya ini saya pakai brokoli sama wortel ya. Ini nanti kita rebus. Oke, ini ayamnya yang sudah saya marinasi tadi malam ya. Ini sekarang udah nggak seberapa dingin, jadi bisa kita olah ya teman-teman. Oke, ini ada kentang juga mau saya goreng nanti. Ini ada tepung panir ya atau tepung roti ya teman-teman. Oke, untuk ini saya potong-potong ya sesuai selera aja. Ini saya potongnya seperti ini. Lanjut kita cincang kasar untuk bawangnya ya. Ini saya pakai 3 siung bawang merah, ini saya cincang seperti ini aja, sama 2 siung bawang putih juga kita cincang. Cabai rawitnya lebih enak kalau dihaluskan aja ya teman-teman, biar rasanya tuh lebih pedas. Ini saya pakai sebanyak ini nih, ternyata kurang pedas ya teman-teman, jadi lebih enak di blender aja cabai rawitnya biar lebih berasa. Oke, bawang bombay saya potong-potong seperti ini. Lanjut kita tumis bumbunya sampai harum ya teman-teman. Oke, setelah bumbunya harum, ini saya tambahkan air kurang lebih 300 ml atau bisa disesuaikan ya kebutuhannya, mau pakai seberapa banyak, bisa dikurangi kalau bikinnya sedikit. Oke, kita masukkan bumbu yang lainnya. Ini ada saus tomat, selanjutnya saya masukkan saus teriyaki. Ini saya pakai 1 saset ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada gula pasir. Ini saya pakai 3 sendok makan, garamnya 1 sendok makan, dan kaldu bubuk sesuai selera ya. Ada merica juga secukupnya. Ini untuk rasanya nanti dikoreksi lagi ya teman-teman. Oke, ini untuk tepung maizenanya saya pakai 2 sendok makan. Kita tambahkan sedikit air, kita larutkan. Kalau kurang kental bisa ditambah ya, sesuai selera aja, sesuai kebutuhan kita buatnya seberapa banyak. Oke, lanjut kita tambahkan 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan saus tiram. Oke, lanjut kita masukkan bawang bombay. Ini saya masukkan di akhir ya, biar enggak terlalu layu bawang bombaynya. Oke, untuk rasanya dikoreksi lagi teman-teman, kalau kurang bisa ditambah sesuai selera ya. Ini saya mau goreng kentangnya ya teman-teman. Ini bisa pakai kentang yang fresh, ini saya pakai kentang yang
frozen aja seperti ini, jadi kentangnya itu crispy. Oke, untuk tepung panirnya ini pakai secukupnya dulu ya teman-teman, biar nggak banyak yang terbuang. Ini saya lumuri pakai tepung dulu. Ini 2 kali penepungan ya teman-teman, biar lebih tebal. Kalau mau 1 kali juga boleh. Oke, untuk yang ini 1 kali penepungan aja ya teman-teman, jadi sama-sama enak, cuman kalau mau lebih crispy bisa 2 kali dibalur tepung panirnya ya. Oke, ini untuk kentangnya sudah matang, ini saya sisihkan dan kita goreng ayamnya ya. Ini pakai api yang sedang cenderung kecil ya teman-teman, biar matangnya itu sampai dalam dan gak cepet gosong, jadi nanti luarnya itu crispy, dalamnya itu masih moist, lembut gitu teman-teman. Oke, ini untuk ayamnya sudah matang, bisa kita angkat dan disisihkan ya teman-teman. Lanjut kita mau masak sayurannya. Ini saya masukkan semuanya dan saya tambahkan sedikit garam. Untuk brokolinya nggak usah terlalu lama ya, biar nggak terlalu lembek. Ini saya angkat dulu untuk brokolinya. Ini sisa wortelnya ya, kita masak sampai matang, karena kalau kurang matang itu keras ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini saya mau rebus telur. Ini kurang lebih 4 menitan ya teman-teman, atau kalau mau mateng banget bisa lebih lama lagi, 7 menitan gitu ya. Oke, kita siap untuk potong-potong. Ini saya potong-potong seperti ini biar makannya itu lebih gampang, atau bisa utuh aja, nggak usah dipotong-potong ya. Oke, ini tinggal kita plating sesuai selera ya teman-teman, mau seberapa banyak. Ini saya pakai beberapa sayur aja karena adanya itu di kulkas ya. Oke, selanjutnya ini kita taruh telurnya. Ini sebenarnya saya lebih suka telur yang setengah matang ya teman-teman. Oke, tinggal kita tambahkan sausnya. Dan ini enggak saya potong untuk saya, dan untuk suamiku tadi saya potong-potongnya biar dia makannya lebih enak. Oke, hasil masak kita hari ini sudah selesai. Enak banget, murah meriah, dan ini jadinya banyak ya teman-teman. Sekian dulu ya videoku kali ini, makasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum, kembali lagi teman-teman. Kali ini aku mau buat menu nasi kuning ya. Ini untuk bahannya sudah saya tuliskan. Ini saya pakai 4 cup beras ya, cupnya segitu ya teman-teman. Ini dicuci dulu sampai bersih, terus ini saya tambahkan 2 saset santan kara yang instan ya, boleh diganti pakai santan yang fresh. Oke, untuk bumbunya ini saya pakai bumbu racik untuk ayam goreng ya teman-teman. Jadi ini sudah ada garamnya sama sudah ada rasanya gitu ya, jadi nanti enggak saya tambahkan garam lagi. Oke, untuk rempahnya ini saya tambahkan 2 serai, lengkuas, daun jeruk, sama daun salam. Oke, ini untuk takaran airnya kayak masak nasi biasanya ya teman-teman, dan airnya juga disesuaikan sama jenis berasnya masing-masing. Oke, ini kita aduk rata. Karena warnanya kurang kuning, jadi saya tambahkan sedikit kunyit bubuk ya teman-teman, sekitar setengah sendok teh atau 1/4 sendok teh ya, sesuai tingkat kekuningan yang kita inginkan. Oke, ini saya kira sudah pas kalau segini. Ini saya takar airnya itu nggak seberapa banyak ya, karena ini berasnya itu nggak mau pakai banyak air ya teman-teman.
Oke, tinggal kita masak sampai matang. Oke, lanjut kita masak menu yang lainnya. Ini saya mau buat ayam goreng. Karena saya masaknya itu agak banyak, jadi saya pakai bumbu yang instan juga ya teman-teman, biar lebih cepat. Oke, ini saya pakai 1,5 saset bumbu racik ya. Ini pakai racik lagi yang ayam. Ini sisanya nanti mau saya buat rebus ampela sama hati ayam ya teman-teman. Oke, seperti biasanya saya itu kalau masak meskipun pakai bumbu instan selalu saya tambahkan sama rempah-rempah yang lainnya teman-teman, biar lebih enak gitu ya. Karena sudah asin jadi nggak saya tambahkan apa-apa lagi, cuman saya tambahkan sedikit merica dan kita masak sampai ayamnya empuk dan bumbunya meresap. Oke, ini kita tinggal goreng ya. Karena ini cuman 1 kilo jadi saya goreng semuanya ya teman-teman, atau bisa digoreng sesuai kebutuhannya. Sisanya bisa disimpan di freezer, jadi sewaktu-waktu bisa digoreng ya kalau mau makan. Oke, setelah kita goreng lanjut kita masak menu yang lainnya juga ya teman-teman. Oke, ini saya jadi sambil goreng ayam ini kompor sebelahnya juga saya masak yang lain. Ini ada hati ampela ayam, ini 500 gram. Ini sisa ayam, bumbu ayam yang tadi ya teman-teman, setengah saset. Ini saya rebus dulu sampai dia matang biar nggak bau amis ya teman-teman, jadi saya marinasi pakai bumbu racik. Oke, next ini ada kentang, saya pakai 500 gram dan saya goreng ya di sambi yang lainnya. Oke, setelah itu hati ampelanya sudah matang. Ini nanti kita potong-potong ya sesuai selera, cuman nggak saya videokan karena buru-buru masaknya. Oke, bumbunya ini sudah saya tuliskan di layar ya teman-teman. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, boleh ditambah cabai rawit ya kalau mau pedas, dan kemiri. Oke, ini kita masak sampai matang dan tunggu sampai dingin baru nanti saya haluskan ya teman-teman. Oke, untuk toppingnya bisa disesuaikan ya. Ini saya pakai udang sekitar 250 gram yang sudah dikupas. Ini saya goreng sebentar biar nggak bau amis. Ini nggak saya kasih apa-apa ya teman-teman, cuman saya goreng gitu aja ya. Oke, untuk isiannya sudah selesai semua, saya sisihkan dulu. Selanjutnya ini saya mau tumis bumbu yang sudah kita haluskan. Ini numisnya sebentar ya teman-teman, nggak usah terlalu lama karena bumbunya udah matang. Oke, tambahkan sedikit air biar bumbunya itu nggak terbuang sia-sia ya, eman-eman. Oke, tambahkan daun salam sama lengkuas ya teman-teman yang sudah dikeprek. Oke, tinggal kita kasih rasa. Ada kaldu bubuk seikhlasnya, garam, gula, saya pakai 1 sendok makan saus tiram. Kemudian nanti saya tambahkan kecap manis juga ya teman-teman, sekitar 3 sendok makan atau bisa disesuaikan ya mau seberapa banyak. Oke, nih semua isiannya yang sudah kita buat tadi tinggal kita masukkan jadi satu. Ini ternyata hasilnya lumayan banyak ya. Oke, kita aduk rata semuanya, terus dikoreksi lagi ya rasanya. Kalau kurang manis, kurang asin bisa ditambah sesuai selera. Lanjut kita buat telur dadar ya teman-teman. Ini saya pakai 6 butir telur ayam, bisa dikurangi ya atau ditambah sesuai kebutuhan yang mau kita buat. Ini saya pakai agak sedikit banyak ya karena yang makan banyak, jadi saya buat secukupnya ya teman-teman. Ada tepung crispy, ini saya pakai sekitar 2 sendok makan, terus saya larutkan di air. Kalau mau pakai pure ayam boleh ya, jadi tepungnya itu di skip aja teman-teman. Ini karena saya pengen lebih padat gitu, jadi saya tambahkan tepung crispy ya. Oke, ini biar rasanya itu gurih, saya tambahkan lagi rasa, kaldu bubuk, garam, dan merica ya, kita campur rata jadi satu.
dan tambahkan air secukupnya biar nggak menggumpal ya. Oke, selanjutnya ini kita tuangkan ke dalam telur, kita kocok sampai dia rata ya. Saya pakai teflon ya teman-teman untuk buat dadar telurnya itu biar tipis. Oke, ini saya pakai sedikit minyak ya biar nggak lengket, karena teflonnya itu nggak seberapa anti lengket ya teman-teman. Kalau nggak pakai minyak itu dia itu lengket gitu ya, padahal dulunya sih nggak lengket, nggak tahu kenapa sekarang itu jadi agak sedikit lengket. Oke, tinggal kita gulung dan kita dadar semua telurnya sampai habis ya teman-teman. Nanti kita potong-potong seperti biasanya topping buat nasi kuning ya. Oke, setelah selesai ini langsung saya potong seperti ini ya, tebal tipisnya atau besar kecilnya sesuai selera aja teman-teman. Ini saya irisnya segini. Ini kata ibuku itu kalau dia bikin itu dadar telurnya itu katanya tipis banget gitu, ngiris-ngirisnya itu, tapi saya nggak sabar jadi saya segini aja ya teman-teman. Oke, lanjut, ini masih di topping nasi kuning ya, jadi perintilannya banyak banget. Oke, ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, bawang pre sama bawang bombay ya. Ini kita masak dulu sampai bumbunya matang. Oke, untuk sayurannya ini saya pakai wortel sama sawi aja ya teman-teman. Bisa ditambah sesuai selera ya, atau mau tambahkan sosis dan bakso juga boleh. Ini kebetulan saya nggak ada jadi saya skip dulu. Ini saya pakai apa yang ada di kulkas saja. Oke, bihunnya ini saya pakai satu bungkus ya. Ini satu bungkus isinya cuma 3 keping, jadi saya masukkan semuanya. Oke, tinggal kita kasih seasoning, ada kaldu, garam, merica, saus tiram 1 sendok makan, dan raja rasa 1 sendok makan juga. Ada minyak wijen ya biar aromanya itu wangi gitu ya teman-teman. Jangan lupa kasih garam, gula ya secukupnya. Oke, kita aduk rata dan kita koreksi lagi rasanya ya, kalau kurang bisa ditambah atau ditambahkan toppingnya juga lebih enak ya teman-teman. Oke, selanjutnya tinggal kita masak sampai matang, terus koreksi rasanya lagi, kalau kurang bisa ditambah sesuai selera ya teman-teman. Oke, yang terakhir ini saya pakai seledri ya dan bawang goreng untuk taburannya biar aromanya itu lebih sedap lagi ya teman-teman. Oke, ini udah matang, kita sisihkan dulu. Ini untuk sambalnya nggak saya record ya teman-teman, ini cuman sambal tomat seperti biasanya, ada bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, sedikit garam, gula, dan penyedap gitu aja teman-teman, dan kita haluskan. Ini saya blender aja terus saya goreng lagi biar lebih awet ya teman-teman. Oke, ini semua toppingnya atau isian nasi kuningnya sudah siap, dan ini nasinya ini harum banget teman-teman aromanya. Oke, tinggal kita kasih taburan bawang goreng ya biar lebih sedap lagi. Oke, sekian dulu ya teman-teman videoku kali ini, semoga bermanfaat. Makasih yang sudah nonton, thanks for watching. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kembali lagi teman-teman. Kali ini aku mau buat menu yang simple ya. Ini ada bumbu instan, saya pakai dari bumbu bambu. Ini nanti saya tambahin 1 saset lagi ya, jadi total saya pakai 3 saset. Ini untuk dagingnya saya pakai 500 gram daging gizi dan 300 gram tulang muda ya. Ini sudah dicuci, tinggal saya rebus. Ini rebusan pertama ya teman-teman, nanti airnya dibuang rebusan pertama, terus saya ganti rebusan yang baru ya. Oke, untuk sambalnya saya pakai cabai rawit dan bawang putih ada 2 siung ya.
Oke, untuk menu tambahannya ini ada tempe goreng ya teman-teman. Seperti biasanya ini sebelum digoreng kita kasih bumbu dulu. Simple aja bumbunya, cuman bawang putih, garam, penyedap sama merica bubuk ya. Tempenya kita potong-potong sesuai selera. Oke, untuk tambahan rawonnya ya, ini nanti mau saya tambahkan sama daun bawang ini, karena adanya cuma sedikit, jadi saya tambahkan sedikit aja ya, cuman beberapa tangkai kita potong-potong. Oke, ini airnya keruh ya teman-teman, jadi harus saya ganti dulu. Ini saya buang, terus kita bilas, kita pakai air yang baru. Oke, ini sudah saya ganti air yang baru ya teman-teman. Kita didihkan lagi, terus kita masukkan bumbu sasetnya ya. Oke, kita masukkan bumbu bambu. Ini saya pakai 3 saset ya teman-teman, karena kalau kurang itu rasanya kurang pekat gitu ya. Oke, kita masukkan semuanya dan kita aduk rata. Ini simple, praktis ya teman-teman, nggak perlu bikin bumbunya lagi ya. Oke, biar lebih harum dan lebih sedap, ini saya tambahkan aromatik ya, ada lengkuas, daun jeruk, sama serai yang sudah digeprek ya teman-teman. Oke, nih untuk sambelnya sudah matang ya. Ini cabai sama bawang putihnya ini kita haluskan. Saya tambahkan terasi setengah sendok teh dan saya kasih air ya beberapa mili biar blendernya itu lebih mudah. Ada garam setengah sendok teh. Oke, tinggal kita haluskan ya teman-teman. Oke, lanjut, ini saya mau goreng tempenya. Oke, ini tempenya udah matang ya teman-teman, tinggal kita angkat dan kita sisihkan. Dan ini ada beberapa tambahan lagi untuk pelengkapnya, ada tauge yang kecil-kecil, ada telur asin ya teman-teman, sama sambal. Oke, ini kita masukkan daun bawang yang sudah saya iris-iris tadi ya. Untuk rasanya bisa ditambahkan lagi ya teman-teman, ada garam sama penyedap rasa ya. Dan ini saya tambahkan juga bawang putih goreng ya, ini sekitar 2 sendok makan. Bisa di skip ya teman-teman kalau nggak suka. Dan ini pasti ada kalau bawang merah goreng itu, biar aromanya itu lebih sedap gitu ya teman-teman. Oke, udah empuk dagingnya dan sudah pas rasanya, tinggal kita sajikan. Oke, ini caranya gampang dan praktis ya teman-teman, jadi cocok buat menu buka puasa yang simple tapi enak banget ya. Oke, ini tinggal kita kasih tempe goreng dan telur asin sebagai pendamping yang harus ada kalau makan rawon ya teman-teman. Oke, sekian dulu ya videoku kali ini, semoga bermanfaat. Selamat mencoba, makasih ya teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum, kembali lagi teman-teman. Kali ini saya mau buat menu berbuka puasa yang enak, murah meriah, dan satset masaknya. Oke, ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, sama kemiri. Ini saya goreng dulu ya biar lebih cepat masaknya. Dan setelah itu kita haluskan, terus kita tumis lagi sebentar ya teman-teman. Tambahkan sedikit air biar bumbunya itu enggak eman-eman ya. Oke, lanjut, ini saya tambahkan kunyit bubuk sama ketumbar bubuk ya teman-teman. Untuk bumbu lainnya ini yang ada yang saya iris-iris ya teman, ada lengkuas, daun salam,
Lengkuasnya saya geprek aja teman-teman. Ini saya tambahkan air ya secukupnya, atau kalian mau bikin seberapa banyak ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini saya mau potong-potong tahu. Ini ada tahu dan tempe ya. Ini tempenya itu sudah beberapa hari di kulkas, sayang kalau dibuang, jadi saya masukkan aja ke dalam lodehnya ya teman-teman. Oke, ini tinggal kita potong-potong sesuai selera, dan tahunya juga ini mau saya potong-potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut. Bahan selanjutnya ada terong. Ini saya pakai 2 aja karena di kulkas sisa 2 terong ya, jadi saya pakai semuanya. Oke, tinggal kita potong-potong sesuai selera. Ini saya potong kecil-kecil seperti ini ya teman-teman, dan langsung saya masukkan ke dalam kuah ya, jadi nggak perlu direndam sama air, kecuali kalau motongnya di awal gitu harus direndam di air ya teman-teman, biar nggak hitam. Oke, bumbunya seperti biasa, ada gula, garam, kaldu bubuk ya. Terus kita masukkan semua bumbu yang lainnya, ada ale, pete, sama cabai rawit ya teman-teman. Ini saya pakai santan instan ya, 1 saset. Ini saya pakai kara, boleh dipakai santan yang fresh ya teman-teman. Ini karena saya nggak ada, jadi pakai yang satset dan simple aja teman-teman. Oke, tinggal kita koreksi rasanya. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke menu selanjutnya. Ini saya mau buat telur ya teman-teman. Seperti biasa, masak apapun pasti ada telurnya kalau masak ya teman-teman. Oke, ini saya pecahkan 5 butir telur ya, bisa ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan. Tinggal tambahkan garam dan kaldu bubuk. Oke, bumbu tumis yang lainnya ada bawang, baput, sama cabai rawit ya, boleh ditambah atau dikurangi sesuai selera. Dan ini menu utamanya atau bintang utamanya ada daun bawang ya teman-teman. Ini saya potong kecil-kecil bagian yang putihnya, nanti kalau bagian yang hijaunya tuh saya potong seperti ini teman-teman, agak memanjang seperti ini biar nanti itu lebih enak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini kita mau goreng dulu telurnya teman-teman. Ini telurnya saya orak-arik atau scramble egg gitu ya. Oke, ini enggak terlalu kering, langsung saya angkat. Terus ini saya tambahkan lagi sedikit minyak untuk tumis bumbunya, bawang, baput, sama cabai sampai wangi ya teman-teman. Untuk seasoningnya seperti biasa, ada garam, gula, merica, kaldu bubuk, sama 1 sendok makan saus tiram ya teman-teman. Bisa di skip kalau nggak suka, tapi kalau pakai saus tiram rasanya lebih gurih ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini saya masukkan telur yang sudah kita orek-orek tadi ya teman-teman, dan masukkan daun bawangnya. Jadi ini aromanya itu wangi banget teman-teman, sedap gitu ya. Oke, untuk rasanya tinggal dikoreksi lagi ya, kalau kurang garam bisa ditambah sesuai selera, dan siap untuk disajikan. Oke, sekian dulu ya videoku kali ini, semoga bermanfaat. Makasih teman-teman yang udah nonton, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kembali lagi teman-teman. Kali ini aku mau buat menu buka puasa ya, yang simple, murah meriah, hemat, dan enak banget rasanya. Ini untuk bumbunya sudah saya tuliskan ya teman-teman. Dan sambil nunggu bumbunya dingin, ini saya mau sambil ya, ini rebus mie. Saya mau buat mie goreng. Ini saya pakai Indomie 3 bungkus ya. Bisa disesuaikan mau buat seberapa banyak ya teman-teman, sesuai kebutuhan. Ini saya masak setengah matang, terus saya sisihkan dulu biar enggak terlalu lembek ya. Oke, lanjut. Kita sambil lagi di samping kompornya ya. Ini bumbu yang sudah kita goreng saya haluskan, terus ini ditumis lagi sebentar aja ya teman-teman, karena bumbunya sudah matang. Oke, tinggal tambahkan seasoning, ada kaldu bubuk seperti biasa, garam, gula, merica, dan kecap manis ya. Nanti kecap manisnya disesuaikan aja ya teman-teman.
Oke, tinggal tambahkan air secukupnya, dan ini saya pakai ayam paha 1 kilo yang sudah saya rebus. Seperti biasa, rebusan pertama selalu saya buang, terus dibilas ya teman-teman beberapa kali biar bau apeknya itu hilang. Oke, ini saya tambahkan kecap manis. Ini nanti saya tambahkan lagi karena warnanya kurang ngejreng gitu ya, kurang cantik. Oke, untuk rasanya ditambahkan lagi di akhir ya teman-teman. Ini untuk tambahannya saya tambahkan telur rebus ya, ini telur ayam yang sudah direbus kita masukkan. Oke, ini saya tambahkan lagi kecap manisnya biar warnanya dan rasanya tuh biar lebih legit lagi ya teman-teman. Oke, ini tinggal kita tunggu sampai matang dan koreksi lagi rasanya. Oke, lanjut, ini saya masak mie gorengnya ya. Ini saya tambahkan bawang merah, bawang putih yang sudah dipotong-potong. Saya tambahkan 1 butir telur ya, boleh ditambah atau dikurangi atau boleh di skip kalau nggak suka. Oke, saya tambahkan sedikit air, terus masukkan sawi hijau yang sudah dipotong-potong. Oke, masukkan semua bumbu indominya ya teman-teman. Ini saya masukkan semuanya karena ada si bocil mau makan mie nya, jadi saya taruh di akhir ya, nanti cabai rawit sama saus sambalnya biar nggak pedas. Kalau langsung masak jadi satu boleh ya teman-teman, langsung di awal gitu dimasukkan semuanya, cabai rawit sama saus sambalnya ya. Oke, ini udah saya ambilkan untuk si bocil, jadi ini tinggal saya masukkan di akhir ya teman-teman. Oke, gini aja, satset, enak dan murah meriah. Oke, sekian dulu ya teman-teman videoku kali ini, semoga bermanfaat. Makasih yang sudah nonton, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, kembali lagi teman-teman. Kali ini aku mau buat menu takjil ya, yang sedikit ribet tapi hasilnya enak dan nggak nyesel deh kalau buat ini. Oke, ini ada kentang, saya pakai 500 gram ya. Ini sudah saya potong-potong, terus ini saya goreng ya teman-teman. Oke, ini ayam ada 1 kilo, tapi nggak saya pakai semua ya, ini nanti saya pakai setengah aja, jadi cuman 500 gram. 500 gramnya lagi nanti saya buat untuk masak perkedel ya teman-teman. Oke, ini setelah matang kentangnya, ini saya sisihkan dulu biar agak dingin. Kita lanjut, ini saya goreng wortel ya, yang sudah dipotong kecil-kecil atau boleh disesuaikan ya ukurannya. Ini saya nggak seberapa telaten, jadi agak besar-besar ini apa itu ukurannya ya teman-teman. Oke, lanjut, ini bumbunya cuman pakai bawang putih sama bawang bombay aja yang sudah saya potong-potong seperti ini ya teman-teman, terus kita tumis sampai wangi. Oke, lanjut, ini ayamnya sudah matang ya, ini saya kukus sekitar 20 menitan ya teman-teman. Ini nanti separuh saya buat perkedel dan separuhnya buat isian kroketnya. Ini sudah saya cincang seperti ini ya teman-teman, atau mau diulek juga boleh ya, sesuai selera aja. Ini biar lebih cepet, lebih praktis, jadi saya chopper aja ya teman-teman. Oke, lanjut, masukkan semua isinya yang sudah kita siapkan tadi, tinggal tambahkan kaldu bubuk, garam, gula, merica ya, dan kita aduk rata sampai tercampur semuanya. Untuk rasanya dikoreksi lagi ya teman-teman. Oke, ini saya tambahkan juga saus tiram kurang lebih 1 sendok makan. Oke, kita aduk sampai rata dan koreksi lagi rasanya, kalau kurang boleh ditambah sesuai selera ya. Oke, lanjut, ini mau saya chop juga untuk kentangnya, jadi biar nggak ulek-ulek ya teman-teman. Oke, saya tambahkan 1 butir telur ayam, terus saya tambahkan juga tepung terigu ya, dan 1 sendok makan susu bubuk ya teman-teman. Ini boleh pakai susu merek apa aja ya. Oke, untuk rasanya ini cuman saya tambahkan kaldu bubuk sama garam. Oke, ini susu bubuknya ya, saya pakai 1 sendok makan, terus kita
haluskan sampai semuanya tercampur rata, atau boleh diulen pakai tangan ya teman-teman. Ini saya gini aja biar lebih praktis, atau kalau kurang tepungnya bisa ditambahkan ya. Dan ini biar nggak lengket, ini saya tambahkan minyak goreng ya teman-teman, biar nggak lengket di tangan. Oke, tinggal kita bentuk sesuai selera, mau seberapa besar kecilnya ya, tinggal kita bentuk. Dan ini langsung dicelup di tepung panir ya teman-teman. Saya nggak pakai telur atau nggak pakai larutan tepung, ini langsung saya gulung di tepung panir seperti ini aja ya, biar lebih cepet satset dan nggak pakai ribet ya teman-teman. Oke, ini sudah selesai seperti ini, lakukan semuanya sampai habis, terus tinggal kita goreng. Oke, ini tinggal kita goreng ya, bolak-balik pakai api yang sedang ya teman-teman, biar matangnya itu merata dan nggak gosong. Oke, kita goreng semuanya sampai selesai dan tinggal kita sajikan ya teman-teman. Ini aromanya ini wangi sedap gitu ya, aroma susu bubuk sama kentang itu aroma wangi gitu teman-teman, enak banget. Oke, ini rasanya gurih, enak deh pokoknya. Sekian dulu ya teman-teman videoku kali ini, selamat mencoba, makasih yang sudah nonton, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, kembali lagi teman-teman. Kali ini aku mau buat menu buat stok sahur ya. Ini ada kentang 500 gram yang sudah saya potong-potong dan digoreng. Oke, selanjutnya ini ada dada ayam, ini saya pakai 1 kilo, tapi nanti saya bagi dua ya teman-teman, nggak saya pakai semua, jadi ini nanti saya pakai cuman 500 gram. Oke, ini kentang yang sudah matang, ini saya sisihkan dulu. Kentangnya ini saya chopper aja ya teman-teman, seperti ini, atau boleh diulek ya, sesuai selera aja. Oke, ini untuk daging ayamnya ini saya potong lebih kecil-kecil biar choppernya lebih mudah ya. Oke, kita aduk. Terus ini saya tambahkan 1 butir telur. Ini untuk bumbunya, bawang merah, bawang putih yang sudah digoreng ya teman-teman. Terus tambahkan garam, kaldu bubuk, sama merica, gula pasir juga ya, jangan lupa biar rasanya itu lebih gurih gitu ya teman-teman. Oke, setelah tercampur rata ini saya pindahkan ke wadah yang lebih besar ya. Terus kita campurkan dengan daun seledri ini yang sudah saya potong-potong ya. Oke, tinggal kita aduk rata sampai tercampur semuanya. Ini saya ganti pakai centong yang lebih besar ya teman-teman, biar ngaduknya itu lebih gampang ya. Oke, tinggal kita bulatkan atau kita bentuk sesuai selera, besar kecilnya bisa disesuaikan ya. Oke, ini saya kalau bikin perkedel tuh sekalian banyak ya, jadi biar sekalian choppernya itu bisa buat stok di freezer ya teman-teman. Oke, ini untuk saya tempatkan di kotak ya, terus saya lapisi pakai plastik di atasnya biar nggak nempel antara yang lapisan bawah sama lapisan yang atas ya teman-teman. Oke, ini bisa langsung digoreng seperti ini atau bisa di freezer ya teman-teman. Jadi saya simpan di freezer itu, kalau mau goreng tinggal dikeluarkan di suhu ruang, tunggu sampai agak dingin baru digorengnya, atau dari beku digoreng juga bisa ya teman-teman. Saya biasanya kayak gitu, nggak ada masalah, dan rasanya teksturnya tetap sama, tetap nggak ada yang berubah ya teman-teman. Oke, sekian dulu ya videoku kali ini, semoga bermanfaat. Makasih yang sudah nonton, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum.